semuanya kan saya tutup, beberapa tempat tutup, terus harus bayar cicilan juga. Ada momen satu hari tuh udah nggak tahu lagi tuh makan dari mana, karena kan gajinya udah buat ini kan. Makan dari mana? Emang tabungannya benar-benar nol? Nol lah. Dan sekarang kita mau bahas tentang sandwich generation. Nah, menurut kamu sebagai the real sandwich, bahkan bukan hanya sandwich ya, tapi geprek bisa dibilang ya. Itu apa sandwich generation? Sandwich, tapi menurut aku itu kayaknya baru ada di sekarang-sekarang ini nggak sih? Dulu tuh kayaknya belum terlalu familiar, karena berangkatnya tuh dari apa gitu, aku pernah baca. Jadi generasi yang seharusnya dia itu bisa independen secara finansial, secara dewasa, tapi dia harus menopang beberapa lapis tuh kayak sandwich gitu, kayak adeknya ataupun orang tuanya, kayak gitu kurang lebih. Tapi itu secara teorinya kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih mulai familiar dan terbiasa nggak sih kalau sandwich tuh identiknya kayak ya lu ada kewajiban aja untuk menyisihkan uang lu ke keluarga gitu. Iya, jadi mungkin normalnya kehidupan seseorang itu adalah dia dinafkahi sama keluarganya sampai dia benar-benar mungkin nikah kali ya. At least selamat dari sandwich tuh dia sampai nikah, dibiayai. Habis itu setelah dia nikah bekerja, itu dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tapi ada orang-orang yang bahkan baru lulus sekolah, ketika dia bekerja dia langsung menghidupi keluarganya. Nah, itu yang mungkin biasa disebut sandwich ya, karena sandwich itu kan ini ya saling tumpuk gitu ya, ada roti, ada apa, ada sayuran. Nah, dia tuh saling menumpuk gitu, ilustrasinya seperti itu mungkin ya. Nah, terus kalau kamu orang yang bisa dibilang sandwich udah berapa tahun ya dari kamu kerja ya? Dari sebelum iya sih, lebih ke dari sekolah tuh udah berusaha gimana biar bisa menghasilkan uang gitu. Kan kalau misalnya remaja pada umumnya tuh sekolah tinggal minta aja kan. Oh iya, benar. Tapi saat itu tuh aku kayak harus mencari cara gitu, gimana caranya buat dapetin uang atas keinginan aku. Tapi alhamdulillahnya waktu itu untuk segala kayak kebutuhan kewajiban yang kayak sekolah, terus yang terkait tentang sekolah lah, masih bisa terpenuhi dari orang tua. Tapi kalau misalnya kayak another needs, kayak mungkin kebutuhan tersiernya ya, kayak kalau cewek kan kayak beli make gitu up, ya, beli baju gitu, macam. kayak nggak mau, karena melihat kondisi, jadi gimana caranya buat memenuhi itu pakai usaha sendiri. Jadi kalau buat biaya sekolah gitu-gitu mah pokoknya ada buat yang jajannya, yang beli-beli keinginannya tuh nggak ada gitu ya. Nah, itu yang harus dicari sendiri. Oh, itu dari sekolah ya, zaman kamu sekolah? Iya, dari SMA kali ya, SMA. Tapi sebenarnya tuh kayak mungkin orang tua tuh kan selalu bilang ada kan saat kita minta, tapi ngelihat effortnya orang tua segitunya, apalagi pas SMA tuh kayaknya papaku tuh udah kayak mau pensiun gitu. Kayak udah prepare lah gitu. Terus jadinya ngelihat usahanya, jadi anak tuh kalau aku merasanya ya kayak udah timbul sendiri gitu rasa kayak gue ngeliat orang tua gue kayak gini, kayaknya nggak mau ngerepotin lagi deh gitu. Iya bener ya. Karena balik lagi ya, latar belakang sandwich kenapa terjadi itu mungkin salah satunya adalah si orang tua ini punya anak ketika dia udah lumayan tua. Ya jadi ketika dia udah masanya pensiun atau dia udah nggak berpenghasilan, itu anak masih harus dibiayai. Jadi masih masih bebannya tuh jadi pindah gitu ke si anak tuh. Karena mungkin zaman dulu tuh sayangnya belum terencana dengan baik kali untuk masa, dan ditambah kan dulu aku pas kecil tuh udah banyak keluar uang pas sakit dan lain sebagainya. Jadi
everything is happens, nggak bisa dihindari aja gitu. Iya. Dan mungkin menurut aku juga kenapa ada sandwich juga karena financial planning zaman dulu tuh tidak sebaik zaman sekarang kan, karena kita banyak disuguhi konten-konten atau orang sharing tentang financial planning buat nanti pensiun gimana segala macam, buat investasi. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, apa mau nabung di bank, mau invest kayaknya untuk beli saham segala macam tuh susah gitu ya, beli tanah, beli sawah. Makanya mungkin untuk jangka panjangnya ketika dia setelah tidak berpenghasilan dari kantornya atau dari yang tetapnya itu, dia kebingungan harus kemana gitu. Ya nggak salah juga ya, maksudnya kan Walaupun mungkin misal contohnya ada tuh kayak investnya di tanah bala-bala, tapi kan ngejual aset gitu besar kan susah kan, nggak bisa langsung kayak butuh buat kuliah langsung dijual gitu. Iya benar. Dan apa ya, itu tuh hal yang kita juga nggak bisa protes gitu, maksudnya kita ya udah emang orang tua kita kondisinya begitu, jadi kita terima dan ya udah hadapi aja dah. Nah kamu dari dari sekolah tuh ya, dari SMA terus ke kuliah sampai kerja tuh ya, sebelum bahkan sampai sekarang ya sebenarnya, itu menurut kamu jadi sandwich tuh nggak enaknya apa? Nggak enaknya jadi sandwich itu apa? Ada lah pasti. Jadi kalau misalnya aku sendiri ya, kalau nggak enaknya tuh selalu kadang suka kayak kepikiran waktu pertama, contoh misalnya pas baru pertama kali kerja, kan gaji udah lumayan tuh, terus harus hampir kayaknya 60% tuh nggak aku pegang sendiri gitu uangnya. Tapi aku tuh kayak selalu jadinya dulu kayak compare gitu. Kalau misalnya nih gak harus provide seseorang utuh, kayak gue udah kayak yang lain deh, udah bisa beli ini itu. Tapi dulu mikirnya tuh masih kayak gitu materi, jadi sehingga kalau misalnya ngomongin uang tuh jadi sensitif juga ke orang tua. Ya benar. Karena kayak kita kan ngasih, tapi kalau udah diminta tuh agak kesel aja. Tapi sebenarnya nggak kenapa-napa, dan udah sebenarnya dikasih juga. Tapi kalau udah ada chat misalnya 100-200 kayak lagi nih gitu. Tapi sebenarnya dikasih juga sih. Dulu ya awal-awal sebelum ikhlas dan tahu arti yang sesungguhnya, karena orientasinya masih materi kan. Pernah nggak kalau misalkan gajian nih bener-bener langsung ya udah nggak ada sisanya buat kamu, bener-bener semuanya buat orang? Pernah waktu itu kayak titik terendah kali ya. Soalnya waktu itu kan COVID, aku kan mulai kerja 2019 nih, salah COVID tuh 2020. Nah, dimana usaha orang tua aku tuh kayak harus bener-bener tutup semua kan. Sedangkan biasa kan kalau orang usaha ada pinjaman di bank itu yang harus dibayar. Kayak gitu. Nah itu nilainya lumayan, kayak hampir dari gaji aku paling sisa 1 juta doang, 1 juta lah. Ya, tapi belum aku buat harus operasional sehari-harinya kan. Iya, jadi yang kita tuh mikirnya ya udah itu dulu yang harus ditutup kan, dan yang berpenghasilan kan aku doang waktu itu. Jadi pas gajian hari itu, mana kebetulan banget gaji tanggal 25, terus due date bank tuh tanggal 28 aja kalau nggak salah. Jadi kayak nggak ada tuh waktu nikmatin seminggu apa gimana. Ya udah, mau nggak mau kan dengan berat hati langsung bayarin. Orang tua juga sebenarnya kayak kasihan pasti ke aku, dan mereka pasti nggak mau kayak gitu. Langsung harus bayarin. Terus aku mikirin ke depan aku harus naik KRL gimana, naik ojek gimana. Itu aku kayak nangis di depan mereka semua gitu. Kayak, dan posisinya habis diomelin sama atasan aku karena kerjaan pertama tuh kayak shit banget gitu. Kayak udah, itu kan lagi tanggal 25 tuh mau closingan payroll nggak salah dah, itu segala macam. Pulang naik KRL malam-malam kayak gitu. Itu aku nangis di pojokan. Tapi sebenarnya setelah itu mungkin udah terluapkan ya. Cuma jadinya aku agak merasa bersalah juga. Cuma nggak tahu itu rasa bersalah tuh sesuatu perasaan yang benar apa enggak, apa gimana. Karena saat itu tuh udah nggak mikirin yang lain, cuma kayak sedih aja malam itu.
Cuma aku kayak nggak mikirin, padahal kan orang tua aku nggak minta ya kayak gini. Terus juga kayak ya perasaan-perasaan lain gitu, atau akunya emang kebiasaannya selalu mikirin orang lain duluan gitu loh. Tapi ya udahlah, itu sudah terlewati masa-masa itu. Dan kalau dari sisi kamu kan nggak enaknya itu ya, ketika harusnya kamu bisa menikmati hasil jerih payah kamu, tapi itu semua harus dikorbankan buat orang lain. Nah, kalau dibalik, kamu ketika kamu udah berkorban untuk itu, kamu menuntut kayak ke orang tuh, ya lu kan udah gue bayarin, atau kan ini udah ditanggung, kasihlah ke kamu apa gitu misalkan. Kalau paling kayak perlakuan gitu sih, paling kayak ke adik lebih banyaknya. Ada tuh temen aku sandwich juga, dia emang biayain semuanya tuh, keluarganya sampai adiknya sekolah segala macem. Jadi dia kalau pulang ke rumah bikin Indomie segala macam. Kayak ayo, lu kan udah gue bayarin hidup lu, jadi kayak. Soalnya aku kayak tahu perjuangan mereka juga berusaha. Tapi mungkin rezekinya lagi nggak ke situ aja. Bukan karena yang, kan ada juga tuh temen aku sandwich karena emang nggak mau kerja aja orang tuanya di rumah padahal masih muda. Oh gitu. Iya. Jadi pernah ada ibunya yang kerja doang gitu, jaga toko atau apa. Nah si bapak ini kayak main burung, mancing gitu doang karena tahu anaknya udah kerja, mana kerjanya juga yang kontrak putus gitu kan. Terus harus nyicil ini itu. Tapi aku kalau ngeliat background orang tua aku tuh enggak sih. Maksudnya aku ngelihatnya ya kayak emang udah effort segitunya jungkir balik, tapi emang nggak cukup aja. Gitu. Iya sih. Tapi itu bertahan kayaknya nggak terlalu lama ya, ketika kamu benar-benar uang kamu habis untuk orang lain, tapi ternyata ada berkah ya di balik itu, dimana kamu dapat gantinya yang jauh lebih banyak gitu ya. Mungkin kalau kita inget-inget ya di zaman itu terus sampai ke sekarang tuh bisa mungkin berapa 180 derajat kali ya. Lumayan berbalik. Jadi untuk gaji kamu yang dulu segitu terus bisa naiknya tuh lumayan banget gitu kan. Kalau dipikir-pikir kalau nggak ada sandwich, kalau nggak ada orang yang ditanggung, mungkin rezeki dari Allahnya tuh nggak akan cukup. Begitu ya. Iya. Karena aku juga kayak mulai menyadari gitu kan, misalnya walaupun kita porsinya segini nih, terus kita harus ngasih orang yang bukan kita kan mikirnya ya jadi berkurang, gue harusnya bisa nabung 10 juta misalnya jadi cuma 1 juta. Kan kayak sedih banget. Tapi aku lihat real case teman aku yang misalnya digaji segitu, mereka juga habis juga, dan itu salurannya beda aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lagi di fase yang sama, pikirinnya tentang diri sendiri dulu gitu sih. Karena aku dulu tuh selalu compare ke orangnya, bukan compare kayak dia jalan-jalan mulu gitu, ini pasti tabungannya utuh gitu. Apalagi dulu aku megang payroll kan, buset gajinya segini, single, orang tuanya well provide, udah pasti dia mah udah bisa kemana-mana, ke luar negeri segala-galanya kayak gitu. Tapi aku lupa sama diri aku sendiri. Iya. Cuma yang temen aku sandwich itu ya, dia juga waktu itu ketika sebelum kayak sekarang ya sama kayak kamu ngeluhin tentang itu, duitnya habis sendiri buat orang lain. Tapi alhamdulillahnya sekarang bener-bener berbalik. Jadi mungkin ya benar juga ya katanya kan, kalau kita rezeki itu kayak keran, terus kita tuh si embernya tuh kita sendiri punya ember. Ketika kita punya satu ember ya kita cuma dapat airnya segitu, tapi kalau kita ada ember-ember lain tuh kita akan dapat airnya lebih banyak dari keran itu kan. Itu ibarat rezeki tuh kayak gitu tuh. Kalau kita nanggung orang, ngebiayain orang tuh, mungkin kerannya tuh ngocornya akan lebih banyak buat ember-ember lain. Sama mungkin kalau buat yang udah berumah tangga ya, makanya kenapa nikah tuh memperluas rezeki, lagi punya anak.
Itu mungkin kan yang tadinya misalkan ya si istrinya nggak bekerja, yang tadinya dia bekerja terus jadi enggak, itu kan sebenarnya dia juga punya rezeki ya si istri itu, ketentuan dari Allahnya. Sebenarnya dia rezekinya bukan hilang tapi di ke suaminya. Terus ada anak yang dia lahir, dia juga punya rezeki kan, mungkin berupa buat air susu, buat pamper segala macam. Nah itu masuk ke si kepala rumah tangganya yang membiayainya. Makanya ya mungkin buat kalian yang mengalami atau lagi sulit masa-masa sandwich ini, percayalah pasti suatu hari akan ada titik balik di mana Allah ngasih benar-benar rezekinya tuh berlipat ganda pasti kan. Iya, kuncinya sih emang ini kayak mungkin kata-katanya kayak bullshit lah atau gimana gitu. Tapi emang harus ikhlas sih, dan itu susah banget. Ya benar. Ketika punya kita tuh harus berbagi gitu. Tapi once kita udah ikhlas, udah terbiasa, semuanya tuh datang sendiri gitu loh. Kalau bisa diputar ulang ya, misalkan nih kamu balik ke zaman kamu SMP apa SMA yang belum kelihatan kemungkinan sandwichnya. Kamu pengen jadi sandwich nggak? Enggak lah. Ya kan, tapi rezekinya jadi alhamdulillah sekarang. Kalau nggak sandwich mungkin ya masih segitu-gitu aja. Tapi aku kayak ngerasain dulu tuh aku nggak menghabiskan waktu remaja aku gitu loh. Tetap nggak enak ya jadi sandwich tuh ya. Nggak enak sih. Makanya aku kayak berusaha semaksimal mungkin biar anak aku nggak sandwich. Itu tuh. Selanjutnya kan kita bagaimana sih kedepannya kita agar memutus rantai sandwich itu kan. Makanya mungkin kamu masih tetap bekerja biar ya tabungannya jauh lebih banyak buat ngecover kehidupan anak yang lebih baik lah ya. Dan jadi trauma-trauma yang dulu tuh jadi pelajaran sih sebenarnya. Jadi karena kayak harus ada kewajiban bayar ke bank gitu, kredit. Aku sekarang takut banget kalau misalnya beli apa-apa, mending aku nahan dulu daripada aku harus nyicil nggak mau deh. Mending aku nggak punya sama sekali. Tapi kalau aku udah punya uang sendiri, beli itu kayak nggak ada kita ketergantungan, walaupun misalnya nominalnya kecil ya. Kan mungkin orang ada yang masih ya udahlah cuma 1 juta 2 juta tiap. Tapi aku tuh kayak mungkin takut apa gimana, mending aku nggak usah dulu gitu. Jadi, kayak misalnya arisan kan emang konsepnya bayarnya setiap bulan gitu kan. Tapi itu aku jadi kayak ada kebebanan, makanya aku udah ngisiin sendiri, ntar tinggal dikeluarin aja pas kumpul, karena kan waktu itu tujuannya buat ngumpul gitu. Jadi kayak takut. Ada beberapa yang bisa dibawa ke keluarga gitu sih, gimana kita kayak terkait kredit. Ini bukan berarti kalian nggak boleh kredit atau gimana gitu, itu balik lagi. Cuma kalau aku sekarang alhamdulillah udah bisa menahan itu, dan kayaknya lebih baik cash, nahan sebentar juga kayaknya kebeli gitu. Iya, jadi mental yang terbangun tuh mental untuk nabung ya, bukan untuk kredit. Iya, karena ada rasa khawatir di situ. Pernah punya pengalaman kita facing something, berhadapan langsung dengan sesuatu yang nggak unpredictable, kita nggak punya apa-apa tuh kayak ya lu mati aja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya backup, lebih gampang gitu untuk ngaturnya. Jadi sometimes kalau misalnya ada kepake untuk apa juga, ya udah nggak apa-apa, gampang ngaturnya. Tapi diniatkan tabungan itu real untuk tabungan, untuk kita misalnya anak atau apa, bukan buat dana darurat, nggak. Kan katanya nanti bisa berubah tuh mindsetnya kalau kayak gitu. Iya, sama harus nyiapin juga kan kita buat nanti kalau kita pensiun atau kita udah nggak bisa menghasilkan uang lagi tuh gimana. Iya, gitu atau kan. ngumpulin buat usaha dan lain sebagainya. Iya benar. Jadi kayak sama uang tuh agak, tapi nggak tahu ya itu baik atau enggak, terlalu ngeremet. Iya, sebenarnya kamu tergolong agak pelit sih. Iya. Karena kan kamu bukan sandwich, kamu nggak tahu rasanya. Oh iya. Terus kamu POV yang nggak pernah sandwich, kamu baru tahu sandwich kan sekarang. Iya. Tapi maksudnya kamu tahu pengen detail merasakan itu penderitaannya. nggak? Pernah pengen ngerasain itu nggak? Kalau dari cerita kamu enggak. Tapi aku selalu iri sama kamu tau. Enggak, sebenarnya apa ya, sandwich apa enggak kan mungkin
balik lagi ke orangnya ya Kak. Mungkin kalau aku disuguhkan dengan kondisi kamu, belum tentu aku kuat, belum tentu aku terima bayarin dengan ikhlas. Ya walaupun ikhlas itu susah, tapi kamu tetap bayarin dengan ikhlas gitu. Mungkin kalau aku yang kayak gitu, aku akan sono urus sendiri gitu. Lah iya kan, belum tentu kan. Dan yang salah satunya mungkin yang bikin sandwich itu nggak apa-apa karena aku juga secara relation tuh juga ini kali ya, erat gitu. Jadi kadang kesusahan itu membuat keberatan. Jadi karena sulit. Jadi gimana caranya tuh masing-masing menguatkan diri gitu. Dulu tuh parah banget pas COVID sih. Itu semuanya kan saya tutup. Beberapa tempat tutup. Terus harus bayar cicilan juga. Ada momen satu hari tuh udah nggak tahu lagi tuh makan dari mana, karena kan gajinya udah buat ini kan. Makan dari mana? Emang tabungannya benar-benar nol? Nol lah. Kan udah buat ini. Jadi kayak waktu itu aku pas usaha mama tutup yang biasa aku bukain lah di deket rumah kayak warung kecil-kecilan gitu. Terus daripada aku ngasih kan lebih baik aku ngasih sumbernya gitu loh biar bisa, karena nggak ngapa-ngapain juga kan. Udah aku adalah 20 atau 30 tuh tabungan aku kasih semua buat buka warung. Nah ternyata kan COVID juga nggak begitu bagus ya. Maksudnya orang jualan apapun juga berhenti gitu. Nah terus udah nol, makan tuh udah nggak tahu dari mana lagi, sampai mamaku tuh pintar masak. Jadinya sisa-sisa bahan makanan yang kayak dari jualan tuh dimasak gitu aja terus dimakan bareng-bareng. Itu sedih banget sih sumpah. Tapi kalau ingat itu tuh di sekarang jadi kayak ini apa namanya, kayak kita sampai segitunya dulu gitu. Sama adik-adik aku, apalagi kan adikku udah kerja yang satu lagi, dan alhamdulillah juga kan rezekinya mancar juga gitu. Nah iya itu benar. Tapi cuma dia sekarang kalau aku lihat belum di tahap yang, mungkin karena aku udah lebih lama sebagai experience sandwich. Nah dia kan baru kan. Karena aku ikut biayain kuliah dia juga, terus udah kerja. Nah sekarang dia ya adalah ke orang tua juga kan. Nah dia ada tuh perilakunya yang kayaknya mungkin aku suka ngeliat mirroring, ini kayak gue dulu deh kayaknya. Pulang kerja tuh kayak udah ke kamar langsung. Terus kalau misalnya dia ngechat suka ke aku kan, duit lagi gitu-gitulah. Terus kayak aku pengen ngenasehatin juga, aku tahu posisi dia capek, uangnya nggak habis. Tapi di sisi lain, ya gimana, emang nggak ada lagi gitu kan. Karena aku sekarang tuh jadinya sandwichnya berdua mungkin lebih ringan kan. Iya, dan benar kan nggak setiap orang punya mental sandwich, ya nggak sih? Iya. Begitu kan tadinya kamu sendirian, terus adik ngebantu. Nah, kamu dan adik kamu juga kan personalitinya berbeda. Mungkin beda ya. Jadi tingkat mental ketahanan kamu dan orang lain, si adik kamu ini, ketika ya case ada diminta uang segala macam tuh berbeda mungkin. Yang tadinya kamu udah biasa, udah lama, nih beginner nih datang ngeluh mulu, kamu udah Gen Z. Iya, kamu udah lama gitu kan ya, baru nih. Tapi kadang kasihan sih, saya kenapa harus Ya, rasain kasihan, juga memang gitu. kasihan. Apa mungkin karena aku anak perempuan pertama, asik kan katanya kayak gitu, lebih strong Nah itu karena melihat semuanya dari awal. kan kamu jadi apa ya, terbentuk mentalnya jadi kuat gitu ya, untuk ikhlas, untuk ngasih ke orang, dan kamu merasakan manfaatnya buat kamu. Jadi kamu benar-benar maintain uang, maintain tabungan tuh, nggak pernah boros segala macam. Nah kamu kan emang nggak pengen ya orang lain merasakan, apalagi keluarga sendiri. Nah si adik kamu ini, kamu lebih pengen istilahnya bukan natar ya, kayak nih lu biar kuat gitu. Bukannya mau nyemplungin, tapi biar lu kuat kayak gua gitu. Pengen nggak kamu kayak gitu? Apa pengennya yaudah lu hidup enak aja gitu, tapi dengan mental yang istilahnya jauh lebih rendah kekuatannya? Ya pengennya sih dia nggak ngerasain kayak aku sih, kayak hidup enak aja. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus begitu, harusnya aku pengennya tuh kayak ngebilanginnya bisa lebih legowo gitu loh.
apalagi kan kondisinya mungkin dulu aku gajinya seiprit harus semuanya gitu. Jadi gajinya lumayan sekarang kan. Terus ngeluarin sedikit dia agak-agak ini apa namanya, ya feeling gak nyaman lah gitu. Karena mungkin kan dia baru pertama pas kerja kan. Iya, nah itu maksudnya si mentalnya. Iya. Ketika kamu waktu itu bener-bener 100% lah dalam tanda kutip buat orang. Nih dia mungkin 20% aja udah, aduh gimana. Nah itu tuh mental orang lain. Iya, tapi beda, aku kan? juga nggak tahu sih dia gimana kondisi di rumah kan, karena udah beda rumah kan. Iya benar. Jadi nggak menyalahkan juga, atau dia mungkin punya preferensi sendiri karena lingkungannya mungkin yang lebih gimana. Kalau aku kan dari dulu emang bukan nggak suka main, emang suka di rumah. Terus teman juga teman rumahan kayak gitu. Bener. Jadi nggak terlalu banyak ikut ini itu. Lebih punya udah di tahap yang udah nggak apa-apa gitu diri sendiri tuh. Misalnya kita main di lingkungan yang temen aku udah punya semuanya, barangnya branded, aku nggak tuh, aku udah nggak apa-apa, aku udah di tahap itu, mungkin ini belum. Ya udah nggak Gitu. iri-irian ya. Iya. Apa yang bisa membuat kita memutus rantai sandwich ini, biar mungkin buat ya seumuran kita yang udah punya anak gitu kan, biar nih kita bareng-bareng nih kita bikin generasi baru di masa depan tuh yang nggak sandwich gitu. Menurut Kalau kamu yang harus udah mau menikah ya, dan Iya, hindari hutang sih menurut aku. hutang. Iya, karena kalau misalnya kita udah nggak ada kewajiban kayak gitu, karena kan kalau hutang itu ada sesuatu yang dijaminkan kan, entah itu rumah, mobil atau apa. Iya. Sedangkan rumah itu aset utama untuk tempat tinggal. Mobil misalnya penggerak utama untuk kemana, misalnya kalau mobilnya tuh dijadiin yang aktif. Nah kalau itunya udah jadi jaminan, mau nggak mau kan kita wajib bayar kan. Kalau nggak bayar kita kehilangan itu, kayak gimana lagi, nanti malah ada kos-kos yang lebih besar keluarnya. Jadi menurut aku hindari utang sih, jadi lebih baik hidup minimalis tapi cukup gitu. Yang penting ada buat makan. Terus yang kedua, pertama kan hindarin utang. Yang kedua itu jangan terlalu apa ya, maksudnya boros. iya, cukupin dulu yang premier ya. Iya, yang Primernya dulu. Premier film. Primernya dulu Seksual. kayak makanan. Bener-bener kebutuhan dasarnya dulu dipenuhi, terus nabung. Kalau aku 30% ke atas lah, paling nggak nabung. Terus abis itu kalau ada nyisa-nyisa, baru kita buat tersiernya, buat jalan-jalan. Iya benar. Nggak yang bener-bener di rumah doang juga sih. Ya kalau di sosmed tuh dia jalan-jalan ke luar negeri atau kemana gitu ya, tapi emaknya ngangetin sayur gitu kan. Gimana Nah ya, itu tuh kan, gitu. yang maksudnya kan gitu ya. Jadi prioritasnya yang primer dulu, sekunder baru tersier. Iya, atau kalau misalnya kalau aku dulu misalnya ada, misalnya kita udah di set uang untuk masak 1 juta misalnya. Nah terus kepikiran nih akhir bulan kayaknya pengen makan yang lebih fancy atau jalan-jalan yang lebih oke lah daripada biasanya. Ya udah berarti kan harus masak yang menyesuaikan, terus disisihin tuh kira-kira berapa, misalnya sisanya 300. Jadi nanti pas kita menunggu-nunggu buat akhir bulan, jadi punya lebih banyak uang bisa itu. Jadi nggak mengganggu tabungan sama sekali. Iya benar-benar. Dan dari sekarang juga aku ada tabungan khusus untuk anak. Oh iya. Tiap bulan rajin gitu. Apapun yang terjadi itu dulu masukin. Iya benar. Jadi ya mudah-mudahan yang lagi pada mengalami generasi sandwich ini semoga cepat keluar dari zonanya, cepat tergantikan rezekinya berlipat ganda, jadi bisa mengcover semuanya. Dan ngomong-ngomong utang tadi, mungkin kalau berhutang tapi let's say yang aset bertumbuh ya kayak rumah atau apalah gitu, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Iya, dan nilainya kan masih nggak terlalu besar kan biasanya. Ya, nah terus ngomong-ngomong tentang utang tadi berkaitan ke rumah, itu menarik juga tuh kita bahas next ya, di next video. Rumahnya beli atau ngontrak tuh kan ngaruh tuh ke tentang berhutang ya. Itu aja dari kita, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.